Ada dua macam kasih, yaitu kasih afektif dan kasih efektif. Kasih efektif berarti melakukan hal-hal yang diperintahkan atau diharapkan oleh pribadi yang dikasihi. Mengasihi Tuhan Yesus secara efektif berarti bukan hanya mengikuti ajaran-ajaran dan pesan-pesan Tuhan Yesus, tetapi juga mengajak dunia untuk menghargai dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Anda sekalian. Masa ini adalah masa Prapaskah, masa penuh rahmat untuk kita semua menghidupi hidup Tuhan di dalam kehidupan nyata kita. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5, di mana tertulis seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dalam bahasa Jawa ada istilah yang kadang membuat orang senyum-senyum sendiri, yaitu istilah nggak genep. Nggak genep itu ada yang mengatakan nggak pepek, nggak jangkep. Artinya ada sesuatu yang kurang, dan kemudian itu kadang dipakai untuk nyindir orang yang pikirannya agak kacau atau dengan kata lain setengah gila, minta maaf. Tetapi pada hari ini kita juga mendengarkan istilah yang hampir sama untuk mengatakan ada sesuatu yang sudah luar biasa tetapi belum genap, belum sempurna. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat sudah begitu sempurna, bahkan dikurangi satu iota pun tidak boleh. Orang yang berani mengurangi satu iota, satu huruf terkecil dalam huruf Ibrani, itu dikatakan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau berani menghilangkan satu iota di dalam hukum Taurat, mau mengatakan bahwa hukum Taurat sudah begitu indah, sudah begitu sempurna, tetapi belum terpenuhi kegenapannya. Dan kapan itu terpenuhi kegenapannya? Yaitu ketika Yesus menjadi pribadi yang mewujudkan apa yang diimpikan di dalam hukum Taurat, apa yang diramalkan di dalam hukum Taurat, apa yang dinubuatkan akan terjadi di dalam hukum Taurat, dan itu terjadi di dalam Yesus. Artinya, sejarah panjang memperoleh kegenapannya ketika Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Bagaimana firman kasih yang diungkapkan dengan berbagai cara di dalam perjanjian lama kemudian mendapatkan wujudnya di dalam Yesus yang menghadirkan diri seutuh-utuhnya sampai mengorbankan diri dan wafat di salib. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, itulah penggenapan yang dihadirkan oleh Kristus di dalam sejarah umat manusia. Karena itu, tidak heran kalau kemudian Santo Vincentius pun mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah seperti apapun luar biasa adanya. Dia mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah lebih sempurna daripada 1000 argumen manusia dan segala upaya akal budi manusia. Itu berarti Vincentius melihat firman Tuhan yang kepercik atau muncul sekecil apapun di dalam kehidupan ini, itu akan punya
arti yang begitu mendalam di dalam kehidupan manusia kalau manusia memakai itu, dan dia mengatakan lebih kuat daripada 1000 argumentasi dan segala upaya akal budi manusia. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, marilah kita juga jeli untuk melihat bagaimana firman ini memperoleh kegenapannya dan kemudian bisa kita tangkap dan kita wujudkan pada zaman ini. Ada istilah di dalam kehidupan Kristiani, istilah rema. Suatu firman yang hidup, firman yang sudah dijiwai dan kemudian menjiwai. Artinya di jiwa itu sudah meresap dan kemudian keluar dengan penuh daya. Seperti cetusan jiwa, tetapi bukan hasil akal budi atau hasil argumentasi pikiran-pikiran manusia, tetapi merupakan hasil permenungan atau mengunyah. Kalau bahasa Mazmur itu mengecap firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apakah di dalam kehidupan ini Anda punya firman yang kepegang, yang terpegang dengan kuat? Apakah di dalam hidup ini Anda memegang satu ayat atau apapun dari firman Tuhan yang kemudian mempengaruhi hidup Anda? Ini penting kalau kemudian kita punya suatu semacam quotes atau kata mutiara yang kita ambil dari kitab suci yang kemudian menghidupi kita. Itu kalau berbicara bagaimana firman menjadi daya dorong di dalam diri kita. Nah, tetapi apakah itu cukup? Tidak. Pola yang membuat kehidupan atau firman ini tergenapi adalah seperti ketika Kristus menghadirkan dalam wujud tindakan. Demikian pula kita. Ketika kita mampu mengolah setiap cetusan firman itu menjadi tindakan yang nyata. Ketika kita berbicara tentang mengasihi orang lain, adakah kemudian kata-kata bagus kita dilengkapi juga dengan pelayanan yang nyata, dengan pengorbanan yang jelas terhadap orang lain, terlebih yang berkekurangan di sekitar kita? Apakah ketika kita mengucap syukur, ketika kita berada di seputar meja makan dengan tumpuan aneka makanan dengan menu yang berbeda-beda, kemudian kita mengucapkan syukur atas rezeki yang melimpah ini, kemudian Anda mengatakan, ya Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berkekurangan. Nah, jujur saja, Anda sedang menyuruh Tuhan melakukan sesuatu, atau Anda sebenarnya dengan doa itu sedang menggerakkan diri Anda untuk melakukan sesuatu untuk orang lain yang berkekurangan? Kalau hanya nyuruh Tuhan, akeh tunggale. Masih banyak orang yang akan melakukan hal seperti itu. Tetapi orang Kristiani mestinya ketika mengucapkan doa itu, kemudian mengandung janji, Tuhan, setelah aku menyantap rezeki ini, kakiku akan melangkah, tanganku akan bergerak untuk melayani sesama. Kalau itu nggak ada, minta maaf, ganti saja doanya, daripada Anda cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, kata-kata yang pedas atau nyindir kayak gini, oke. Yang terpenting Anda petik bahwa kalaupun kita mengatakan sesuatu yang baik, mari kita wujudkan. Kalau sabda itu menjadi daging dalam hidup Yesus, sekarang bagaimana firman di dalam jiwa kita itu menjiwai kita untuk mewujudkan, mendagingkan di dalam kehidupan nyata. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, semoga Prapaskah bukan hanya menjadi memori untuk menyiapkan peristiwa syahdu dalam rupa pekan suci. Semoga Prapaskah bukan hanya menjadi peristiwa di mana kita mengenang segala kesulitan kita, tetapi semoga Prapaskah ini
benar-benar menjadi saat di mana kita membangun komitmen untuk mewujudkan firman Tuhan lewat diri kita, lewat apapun yang kita bisa. Kiranya Tuhan menguatkan setiap langkah Anda dan menjernihkan setiap pikiran dan hati Anda untuk selalu mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku untuk mewujudkan cinta-Mu." Tuhan memberkati Anda sekalian. Berkah dalam. Amin. Aku